Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mahananum, NPM 20030202006, prodi dari S1 Perbankan Syariah Kelas semester 4. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 6 dengan judul model kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan tujuan dalam organisasi. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam organisasi, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai perwujudan tingkah laku dari seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Macam-macam pemikiran gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori gaya kepemimpinan klasik, dan yang kedua ada gaya kepemimpinan situasional, model Harvey dan Blackard. Model gaya kepemimpinan klasik yaitu terdapat dua unsur utama. Yang pertama pengarahan, yang kedua adalah bantuan. Lalu gaya kepemimpinan situasional dari model Harvey dan Blackard. Yang pertama ada gaya telling, memberitahu. Yang kedua ada gaya selling, menjual. Yang ketiga ada gaya partisipasi. Dan yang keempat ada gaya delegatif atau pendelegasian. Lalu, dalam gaya kepemimpinan situasional, ada pula beberapa gaya sebagai berikut. Yang pertama ada gaya kepemimpinan kontinum, dan yang kedua ada gaya manajerial grid. Gaya ini lebih menekankan pada pendekatan dua aspek, yaitu aspek produksi dan orang-orang pada pihak lain. Yang selanjutnya ada penerapan gaya kepemimpinan. Di sini dijelaskan menurut Robin tahun 1998. 6. Penerapan gaya kepemimpinan didasarkan pada tingkat kematangan atau kesiapan para pengikut dalam memikul tanggung jawab. Dan selanjutnya, hakikat perubahan dan pengembangan organisasi. Pada era globalisasi, pada saat ini tidak dipungkiri bahwa konsekuensi logis bagi kehidupan organisasi maupun perusahaan. Maka, peran pemimpin adalah sebagai penyelaras, penyelembang, dan mediator berbagai kepentingan organisasi, serta harus dapat memerankan berbagai tipe kepemimpinan demi menjaga kelangsungan organisasi. Lalu praktek kepemimpinan organisasi, yaitu sebuah perusahaan yang hanya bermodal kecil bisa memimpin uang perusahaan yang berada di lokasi yang tidak cepat bisa pindah, tetapi perusahaan yang tidak memiliki perusahaan hanya mempunyai sedikit kans untuk selamat. Di sini perkembangan yang semakin pesat mengenai teori kepemimpinan menyadarkan kita akan pentingnya bidang tersebut untuk dipelajari dan dipahami lebih mendalam. Lalu di sini apa yang membuat pemimpin itu gagal dalam memimpin suatu perusahaan? Yang pertama, tidak sensitif, tidak peduli, suka mengintimidasi. Yang kedua, dingin, menjaga jarak dan arogan, mengkhianati kepercayaan pribadi, terlalu ambisius, egois, bermain politik, mementingkan diri sendiri, mempunyai masalah kinerja dengan dunia bisnis, tidak mampu mendelegasikan dan membangun tim kerja, dan yang terakhir tidak mampu memilih bawahan yang tepat. Perwujudan visi yang benar dan baik dari seorang pemimpin akan menghasilkan komitmen dan motivasi bagi bawahannya, serta menyadarkan seseorang mengenai peran dan fungsinya. Visi dari seseorang pemimpin akan menginspirasi bawahannya agar melakukan tindakan dan membangun masa depan, serta dengan dukungan kuat dari seluruh elemen organisasi akan menuntun bawahannya dalam melakukan aktivitas. Lalu, pencapaian tujuan organisasi dilatar belakangi oleh visi dan misi. Oleh karena itu, seseorang pemimpin harus mengetahui profil visi dan misi organisasi agar mempunyai kedekatan relasional dengan tujuan organisasi. Pilar-pilar dalam strategi memimpin organisasi yang pertama adalah pilar kepemimpinan, pilar komando dan pengarahan, pilar manajemen, dan yang terakhir ada pilar pengendalian. Lalu saya akan jelaskan pilar kepemimpinan, yaitu memberi arahan atau visi, misi, dan tujuan dapat dikomunikasikan langsung terhadap orang-orang terbaik yang tepat memahami dan cakap untuk menerapkannya. Lalu, pilar komando dan pengarahan, membantu proses kepemimpinan dalam membimbing, melatih, dan memotivasi orang untuk melakukan hal terbaik dalam seluruh mata rantai proses kerja. Lalu, pilar manajemen, memudahkan manajemen dalam mengalokasikan dan merelokasikan sumber daya
serta mengatur kegiatan yang akan direalisasikan sebagai proses berkelanjutan dalam aktivitas terpadu. Pilar pengendalian membantu proses pengendalian sehingga proses tersebut dapat berlangsung secara lebih efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu, terkadang kita melihat seseorang mampu menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Yaitu yang pertama, bertanggung jawab secara personal terhadap pertumbuhan Anda sendiri, mengembangkan sebuah rencana yang menunjukkan wilayah-wilayah penting yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Yang ketiga, carilah mentor untuk diri Anda. Yang keempat, perbanyak dan perluas bacaan. Yang kelima, bertanyalah kepada diri Anda sendiri secara teratur. Yang keenam, dengarkan dengan seksama orang-orang yang tidak setuju dengan Anda. Dan yang ketujuh, belajarlah dari pengalaman orang lain. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa gaya kepemimpinan di setiap perusahaan itu berbeda-beda? Jawabannya, karena dipengaruhi sistem perusahaan, jumlah pekerja, dan target yang harus dicapai. Jika ingin menjadi salah satu leader di kantor atau perusahaan, maka kamu perlu mengetahui macam-macam gaya orang lain dalam memimpin perusahaan. Lalu, bagaimana cara menilai karakter, value karakter kepemimpinan dalam diri kita? Jawabannya, ada 2 cara penting menilai karakter kita, yaitu yang pertama, kita harus melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Jika tindakan yang kita lakukan sudah sesuai dengan janji-janji, harapan, dan visi-misi yang selalu kita gaung-gaungkan, maka kita termasuk orang yang memiliki karakter kepemimpinan. Yang kedua, mengerjakan sesuatu bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Banyak orang yang hanya ingin bekerja ketika dilihat oleh banyak orang, tetapi karakter pemimpin sejati adalah ketika kita mengerjakan bukan untuk dilihat oleh orang lain, tapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dalam diri. Itulah cara penting menilai karakter kepemimpinan pada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.